Media Malaysia panik Timnas Indonesia sedang proses pemain naturalisasi tambahan. Timnas Malaysia makin tertinggal. Media Malaysia, makan bola panik mendengar Timnas Indonesia segera kedatangan pemain naturalisasi tambahan. Makan bola menilai, pemain naturalisasi tambahan di skuad Timnas Indonesia bakal membuat level kedua tim semakin jauh. Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah mengumumkan tambahan pemain diaspora untuk Timnas Indonesia. Diharapkan, pemain naturalisasi tambahan ini dapat memperlancar jalan Timnas Indonesia melaju jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Naturalisasi keduanya masih diproses, Mauro sudah tiba di Indonesia. Semoga bulan depan sudah bisa debut, ujar Erick Thohir. Ini mimpi semua, mimpinya cepat. Rencana PSSI itu Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia pada 2030, ujar Erick Thohir dalam kanal YouTube Liputan 6. Ini cepat, kenapa? Hidup itu harus ambil momentum. Kebetulan generasi emas ada, pemain diasporanya dapat yang baik-baik, mereka diaspora yang berkorban, tambahnya. Pertandingan round 4 tentu akan makin berat, semua negara juga ingin tampil di Piala Dunia, karena ingat, jatah Asia kan 8,5, siapa yang nggak pengen lolos Piala Dunia 2026, tambah mantan Presiden Inter Milan ini. Hal ini tentu menjadi sebuah pertanyaan besar bagi media Malaysia, mengingat banyak negara Asia Tenggara lainnya yang sulit mendapatkan pemain naturalisasi berkualitas. Makan Bola pun mencoba mencari tahu alasan di balik kesuksesan PSSI dalam menarik talenta-talenta keturunan Indonesia di Eropa. Salah satu faktor yang mereka sebutkan adalah rasa cinta tanah air yang dimiliki oleh para pemain tersebut. Banyak pemain keturunan Indonesia yang lahir dan besar di Eropa, tetapi mereka memiliki darah Indonesia yang mengalir di tubuh mereka, ujar Makan Bola. Mereka memiliki rasa cinta tanah air yang kuat dan ingin berkontribusi untuk Timnas Indonesia, lanjutnya. Yang terbaru, ada beberapa pemain lagi yang bermain di liga-liga Eropa menyatakan bersedia membela Timnas, ini cukup mengejutkan. Ini tentu akan membuat level Timnas Malaysia dan Indonesia bagai langit dan bumi. Malaysia makin tertinggal, tegasnya. Nama Jenson Seelt mulai dibicarakan fan Timnas Indonesia, sebagai pemain keturunan yang bermain di kasta teratas Liga Inggris. Jenson Seelt mencatatkan debut di Liga Inggris bersama Sunderland pada Sabtu, 16 Agustus 2025, dengan hasil yang sangat memuaskan. Menjamu West Ham United di Stadium of Light, The Black Cat menghancurkan The Hammers dengan skor akhir 3-0 dalam laga tersebut. Seelt bermain sebagai starter dan memainkan 53 menit permainan sebelum ditarik keluar dan digantikan oleh Omar Alderete. Jenson Seelt merupakan pemain keturunan Indonesia berdarah Ambon yang lahir di Ede, Belanda, pada 23 Mei 2003. Sosoknya saat ini menjadi salah satu dari 3 nama yang tengah mencuat dikabarkan akan dinaturalisasi oleh PSSI. Selain Jenson Seelt ada pula Tristan Goejer dan Vean Zandbergen. Ketiganya dinilai cocok memperkuat skuad Garuda. Khusus Jenson Seelt, ia bermain sebagai bek tengah. Karirnya berawal dari Akademi NEC Nijmegen lalu pindah ke PSV pada 2017. Sebelum masuk skuad utama, Jenson Seelt lebih dulu dibeli Sunderland dari PSV U21 yang saat itu ditukangi Ruud van Nistelrooy pada 2021. Kiprah Seelt membuatnya layak disebut sebagai tandem sempurna bagi Jai Idzes di lini bertahan Timnas Indonesia. Akan tetapi, kehadirannya juga menjadi ancaman nyata Rizky Ridho yang bisa saja tersisih dari skuad utama. Kans merapat ke Indonesia lebih besar setelah Seelt belum pernah dipanggil ke Timnas Belanda baik senior maupun kelompok umur. Saat ini, Belanda juga memiliki bek tengah yang tangguh, mulai dari Virgil van Dijk, Stefan de Vrij hingga Nathan Ake. Lantas, bagaimana dengan PSSI? Pihak federasi ternyata sudah memberi respons perihal rencana naturalisasi Jenson Seelt dan 2 pemain lainnya. Meski begitu, Arya Sinulinga dalam kesempatan tertentu menyebut pihaknya belum memiliki nama-nama tersebut dalam daftarnya. Arya Sinulinga juga tidak menjelaskan lebih lanjut, apakah ketiga pemain itu sudah masuk dalam daftar rencana naturalisasi ke depan atau tidak. Peluang Trisencio Summerville untuk bergabung dengan Timnas Indonesia mendapat sorotan tajam dari media Arab Saudi. Laporan terkait menekankan bahwa pemain ini bisa menjadi ancaman serius bagi negara-negara di Eropa tak terkecuali Arab Saudi. Suporter Timnas Indonesia secara serentak menyuarakan agar PSSI menerapkan naturalisasi terhadap Trisencio Summerville. Namun, realisasi proses naturalisasi ini tidak akan berlangsung dalam waktu dekat, terutama karena PSSI sedang memastikan kepada para pemain yang diincar. Walaupun begitu, keterlibatan Summerville bisa menjadi kenyataan saat Timnas Indonesia berkompetisi dalam lanjutan round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober 2025. Media Arab Saudi,
Yala Sport pun menunjukkan ketertarikan khusus terhadap perkembangan ini. Jika proses naturalisasi berjalan dengan lancar, Summerville pemain West Ham United berpotensi mengenakan seragam timnas Indonesia tepat waktu, dan mereka akan memiliki kesempatan untuk menghadapi kita di round 4, begitu tulis laporan Jalal Sport. Ini tentu akan menjadikan skuad Indonesia semakin kuat dan tentu akan menjadi ancaman berarti bagi negara-negara yang akan dihadapi. Lanjutnya, pemberitaan rumor pemain keturunan Indonesia, seperti Summerville, dan banyak lagi yang lainnya, mulai sangat ramai di sini, Arab Saudi, terangnya. Summerville pemain Eropa, pemain yang mempunyai kualitas di atas rata-rata, itu tentu akan menjadi ancaman, tulis media Arab Saudi tersebut. Kita harap Indonesia tidak mendapatkan pemain naturalisasi baru yang memiliki kualitas top Eropa, tegasnya. Penyerang Dewa United, Rafael Struijk, telah mendapatkan panggilan untuk bergabung ke timnas U23 Indonesia untuk kualifikasi Piala Asia U23 2026. Setelah beberapa klub mengumumkan nama-nama pemain yang dipanggil ke timnas U23 Indonesia, kini Dewa United terbaru mengabarkan bahwa Rafael Struijk akan menjadi bagian di skuad Garuda. Pemanggilan Rafael Struijk ke timnas U23 Indonesia telah dikonfirmasi oleh Jan Olderyekerin sebagai juru taktik Dewa United. Meskipun belum mendapatkan kesempatan untuk mencetak gol bersama Dewa United hingga pekan kedua Super League 2025, Rafael Struijk mendapatkan undangan untuk membela timnas U23 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Di timnas U23 Indonesia, ada pemain kami yang dipanggil yakni Rafael Struijk, kata Jan Olderyekerin kepada awak media termasuk bolasport.com, Kamis, 21 Agustus 2025. Dia, Rafael Struijk, telah mendapatkan undangan, sambungnya. Lebih lanjut, Jan Olderyekerin turut memberikan semangat kepada Rafael Struijk meskipun belum membuka keran gol bersama Dewa United. Juru taktik berusia 62 tahun tersebut mengatakan Rafael Struijk hanya butuh waktu untuk membuktikan kualitasnya. Saya tidak punya keraguan terhadap Rafael. Saya memantaunya tiap hari. Orang-orang itu hanya melihat dia hanya 15 menit atau 20 menit. Ya lucu ya kalau pemain muda sepertinya mendapatkan komentar buruk, ucap Jan Olderyekerin. Intinya dia, Rafael Struijk, itu memiliki sangat berbakat. Dia tidak mendapatkan menit bermain banyak saat berkarier di Liga Australia, dan saya sangat senang dengan dia. Saya yakin dia memiliki ruang yang besar untuk berkembang. Tetapi, jangan selalu menghakimi. Terutama pemain muda apa yang Anda lihat. Anda harus menontonnya tiap latihan, tambah Jan Olde. PSSI resmi mengumumkan 27 nama pemain yang dipanggil Patrick Kluivert untuk membela timnas Indonesia dalam agenda FIFA Matchday. Timnas Indonesia sejatinya kini tengah fokus menatap putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Babak kualifikasi tersebut akan berlangsung pada Oktober mendatang. Skuad Garuda tergabung ke dalam grup B pada kualifikasi tersebut. Sebelum berlaga di babak kualifikasi, anak asuh Patrick Kluivert akan menjalani laga persahabatan terlebih dahulu. PSSI akan menggelar turnamen mini bernama Garuda Championship Series. Ajang tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo pada 5 hingga 8 September 2025. Dalam ajang tersebut, Indonesia akan menghadapi dua lawan asal Asia. Lawan pertama yang dihadapi adalah Timnas Kuwait. Duel tersebut akan dilangsungkan pada 5 September 2025. Selanjutnya, tim Merah Putih akan bersua Timnas Lebanon pada 8 September. Kini, Patrick sudah menentukan siapa pemain yang akan dibawanya untuk membela skuad Garuda. Pelatih asal Belanda tersebut menunjuk 27 pemain untuk membela Panji Merah Putih. Berikut adalah 27 nama pemain timnas Indonesia untuk menghadapi Kuwait dan Lebanon. Kiper: Emil Audero, Nadeo Argawinata, Hernando Ari. Back: Justin Hubner, Jai Idzes, Jordi Amat, Rizky Ridho, Mees Hilgers, Shain Patinama, Sandy Walsh, Kevin Dix, Dean James, Eliano Rejders, Kelvin Verdong, Yance Sayuri, Gelandang, Tom Haye, Ricky Kambuaya, Marcelino Ferdinand, Joey Pelupesi, Nathan Choyaon, Mark Klok. Penyerang: Ramadan Sananta, Stefano Lillipali, Egy Maulana, Ragnar Oratmangoen, Yakob Sayuri, Beckham Putra.
Satu lagi pemain diaspora yang kemungkinan bisa memperkuat timnas Indonesia. Salah satu nama yang akhir-akhir ini ramai dibicarakan adalah Ki-Jana Hoever, bek kanan energik dari klub Inggris, Wolves. Ki-Jana Hoever, siapa dia sebenarnya? Pemain kelahiran Amsterdam, Belanda 18 Januari 2002. Dari Akademi Ajax Amsterdam hingga akhirnya berseragam Wolves, kisah Ki-Jana patut kita telusuri lebih dalam dan semoga bisa perkuat timnas Indonesia. Profil Ki-Jana Hoever sebagai pemain muda berbakat yang kini bermain di salah satu liga top Eropa, Wolves tentu akan menarik perhatian banyak penggemar sepak bola tanah air. Potensi untuk dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia menjadi perbincangan hangat di media sosial dan kalangan pecinta sepak bola. Mari kita kupas lebih detail perjalanan karirnya hingga saat ini. Sebelum bermain di Premier League dan Liga Prancis, Ki-Jana mengawali karir sepak bolanya di Akademi Raksasa Belanda, Ajax Amsterdam. Meski tak sampai menembus tim utama Ajax, pengalaman di sana jelas menjadi batu loncatan berharga dalam pengembangan karirnya. Proses pembinaan di akademi tersebut terbukti membentuknya menjadi pemain yang tangguh dan disiplin. Meski masih tergolong muda, Ki-Jana telah menunjukkan performa yang cukup impresif di lapangan. Sebagai bek kanan, ia memiliki kecepatan dan stamina yang baik, serta kemampuan bertahan yang cukup solid. Kemampuannya dalam membantu serangan dari sisi lapangan juga menjadi nilai tambah. Kabar mengenai potensi naturalisasi Ki-Jana Hoever untuk memperkuat timnas Indonesia tentu saja menjadi kabar gembira bagi para penggemar sepak bola tanah air. Kehadirannya diprediksi dapat memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia. Dengan usia yang masih relatif muda, Ki-Jana masih memiliki potensi untuk berkembang lebih pesat. Jika dinaturalisasi, ia akan memiliki kesempatan untuk berkontribusi jangka panjang bagi timnas Indonesia. Tentunya, proses naturalisasi ini memerlukan beberapa tahapan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Profil singkat Ki-Jana Hoever. Nama lengkap Ki-Jana Delano Hoever, berusia 23 tahun, tinggi 183, keturunan Indonesia Belanda dan Suriname, posisi bek kanan, kaki dominan kanan, harga pasar 86,91 miliar. Proses naturalisasi pemain keturunan ini ternyata resmi dibatalkan oleh pihak Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI. Pemain tersebut adalah Jairo Riedewald yang merupakan pemain diaspora yang kini gagal berjodoh dengan timnas Indonesia, usai alih kewarganegaraan miliknya yang rumit. Bukan tanpa alasan PSSI membatalkan naturalisasi pemain asal Manado ini, ternyata ada beberapa masalah terkait regulasi yang secara penyelesaiannya sulit. Alhasil terjawab juga mengapa naturalisasi Jairo tidak dipercepat, lantaran tidak relate dengan kebutuhan timnas untuk R4 kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober. Karena terdapat beberapa masalah penting, yang akhirnya bisa menghambat Riedewald untuk bisa berseragam timnas Indonesia dengan merah putih sebagai ciri khas. Padahal PSSI sendiri sudah menaruh perhatian untuk memproses naturalisasi Riedewald. Itu sudah diperhatikan sejak awal tahun ini perkiraan di bulan Januari-Februari. Namun, lambat laun waktu semakin berjalan, proses naturalisasi Jairo sendiri belum menemukan titik terang, walaupun di awal sudah memakan banyak upaya dan usaha. Alhasil, sebelum dimulainya round 4, PSSI akhirnya tidak melanjutkan naturalisasi Jairo, karena tidak dapat memenuhi kebutuhan untuk turnamen mendatang. Sementara itu, di sisi lain ada Arya Sinulinga selaku exco PSSI mengatakan hal serupa, terutama soal diberhentikannya naturalisasi Jairo Riedewald. Dalam pernyataannya, Arya menjelaskan bahwa situasi soal regulasi Jairo sebagai calon pemain keturunan yang ingin dinaturalisasi itu sangat sulit. Bahkan, untuk mencapai tahap realisasi atas peralihan kewarganegaraan ini, memiliki potensi yang mustahil dapat diselesaikan secara mudah layaknya pemain diaspora lain. Jairo Riedewald itu berat, soal naturalisasi, dia sudah pernah bermain untuk timnas Belanda U23 beberapa kali, berarti sudah nggak bisa, lagi, terang Arya. Persoalan naturalisasi Jairo Riedewald memang masih berkutat di sisi penyelesaian regulasi, terutama untuk peralihan federasi yang jadi sumber masalahnya. Lantaran, Jairo masih berstatus federasi KNVB, saat dirinya membela Belanda di usia yang tidak lagi disarankan pada regulasi FIFA untuk perihal naturalisasi. Riedewald sendiri memang tercatat membela Belanda U23 kiranya sebanyak 2-3 kali, yang mana dirinya juga sudah berusia lebih dari 21 tahun, karena ada laga yang tertunda akibat pandemi lalu. Nah, FIFA sendiri membatasi pemain beralih federasi maksimal 21 tahun, dan sudah berhenti membela tim senior terdahulunya jangan sampai melewati 3 kali. Dan, Jairo melewati aturan ini. Oleh karenanya, proses naturalisasi Jairo Riedewald yang belum terrealisasi akibat regulasi itu, akhirnya memiliki efek domino sampai proses naturalisasinya dibatalkan PSSI. Namun Arya Sinulinga menyebut, PSSI telah mendapatkan pengganti Jairo Riedewald. Tapi tenang,
Kita, PSSI, sudah mendapatkan pengganti Jairo Riedewald. Untuk siapanya, itu nanti ya, tegas Arya. Bek keturunan Indonesia, Jenson Seelt, berhasil mengukir debut manis bersama klubnya di Premier League alias Liga Primer Inggris 2025-2026. Lantas, bagaimana darah keturunan Indonesia yang dimiliki pemain kelahiran Belanda tersebut? Yang terbaru, Jenson Seelt sukses mengukir penampilan pertamanya bersama Sunderland saat menjamu tamunya, West Ham United, pada pertandingan perdana kompetisi Liga Primer Inggris musim 2025-2026. Dalam duel yang berlangsung di Stadium of Light, Sabtu, 16 Agustus 2025, itu, Jenson Seelt bermain sebagai starter dan berduet bersama Dan Ballard. Namun, pada menit ke-53, dia harus ditarik keluar karena mengalami cedera. Terlepas dari momen yang kurang menguntungkan tersebut, Jenson Seelt tentu bisa bernapas lega karena akhirnya bisa mencatatkan penampilan pertamanya bersama Sunderland sejak bergabung pada pertengahan 2023. Sebetulnya, namanya sudah muncul sangat lama ketika timnas Indonesia diasuh oleh Shin Tae-yong. Ketika itu, dia jadi salah satu nama yang direkomendasikan untuk dinaturalisasi karena punya darah keturunan Indonesia. Bek tengah kelahiran ED, Belanda, ini ternyata memiliki darah keturunan Indonesia. Itulah yang membuat namanya sempat beredar di kalangan pencinta sepak bola Indonesia, terutama yang mengikuti kiprah pemain diaspora. Dari informasi yang dihimpun, Jenson Seelt mendapatkan darah keturunan Indonesia itu dari kakeknya yang berasal dari Ambon. Catatan inilah yang membuat bek berusia 22 tahun ini bisa memperkuat timnas Indonesia. Menariknya, informasi ini pula yang disampaikan oleh situs resmi Sunderland, klub yang saat ini diperkuat oleh Jenson Seelt, sejak meninggalkan tim junior PSV Eindhoven pada pertengahan tahun 2023 silam. Seelt memenuhi syarat untuk Indonesia karena latar belakang keluarganya di samping negara asalnya, Belanda, tulis Sunderland dalam mengulas biografi pemain muda tersebut di situs resminya. Bekas anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Hassani Abdul Ghani, pernah menjelaskan bahwa Jenson Seelt yang berkarier bersama Sunderland ini menjadi salah satu pemain yang diincar oleh Shin Tae-yong. Hassani mengatakan, Shin Tae-yong pernah memintanya untuk mendekati Jenson Seelt pada medio 2022. Dia diproyeksikan sebagai amunisi timnas Indonesia U20. Namun, tawaran ini justru berujung dengan penolakan. Jenson Seelt menjadi salah satu pemain keturunan yang sempat diinginkan Shin Tae-yong, kata Hassani Abdul Ghani. Okezone mengutip dari channel YouTube Hassani Abdul Ghani, Hassani Corner. STY pernah pesan ke saya untuk menggoda Jenson Seelt supaya bisa membela U20 untuk saat itu. Namun, Jenson Seelt saat itu mengatakan belum siap membela timnas Indonesia. Lanjutnya, PSSI sedang mencari kandang terbaru untuk timnas Indonesia. Terbaru, ada 2 stadion yang diupayakan untuk dipakai sebagai tempat berlangsungnya pertandingan timnas Indonesia. Beberapa stadion sudah sempat digunakan oleh tim Merah Putih saat menjamu lawannya di Indonesia. Contohnya, beberapa event internasional pertandingan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Stadion Pakansari, Bogor, Stadion Patriot, Bekasi, Stadion Manahan, Solo, Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, dan Stadion Kapten Iwayan Dipta, Bali. Kini, PSSI berusaha untuk menggelar pertandingan timnas Indonesia di 2 stadion baru. 2 venue itu adalah Jakarta International Stadium, Jakarta, dan Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, belum lama ini melakukan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Poin pertemuan itu berharap suatu saat nanti timnas Indonesia bisa berkandang di JS. Selanjutnya, Erick Thohir menyaksikan secara langsung pertandingan Piala Kemerdekaan 2025 di Stadion Utama Sumatera Utara. Di sana, masyarakat Sumatera Utara sangat antusias menyaksikan pertandingan timnas U17 Indonesia dari 12 hingga 18 Agustus 2025. Erick Thohir memuji masyarakat Sumatera Utara yang dinilai sebagai supporter sejati timnas Indonesia. Dengan segala kerendahan hati dan ketulusan supporter, Erick Thohir mengucapkan rasa terima kasih. Ini dalam 2 pertandingan terakhir timnas U17 Indonesia yang nonton di atas 21.000. Artinya supporter Sumatera Utara benar-benar fans sejati karena untuk pertandingan internasional U17 tidak pernah ada yang sepadat seperti di Sumatera Utara ini, ujar Erick Thohir. Menteri BUMN itu juga memuji fasilitas Stadion Utama Sumatera Utara yang menampung 25.000 penonton. Erick Thohir juga melihat fasilitas dan keramah tamahan yang diberikan kepada tim-tim tamu dari negara lain menjadi nilai tambahan bagi Indonesia. Sebab, Indonesia mampu menjadi tuan rumah yang baik.
Ini menunjukkan keseriusan Pak Gubernur dan Bupati yang terus membangun fasilitas sepak bola. Sehingga Sumatera Utara layak jadi kandang timnas Indonesia karena punya stadion bagus, pemerintah daerahnya support, dan fanatisme supporter yang luar biasa terhadap timnas, ujar Erick Thohir. PSSI mengakui bahwa masih bernegosiasi dengan pemain keturunan yang memiliki nama besar. Siapakah dia? Terbaru timnas Indonesia segera ketambahan pemain keturunan, yakni sosok Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathan yang prosesnya sebentar lagi rampung dan tinggal melakoni debut. Setelah mendapatkan jasa pemain FC Volendam dan FC Utrecht tersebut, PSSI masih belum akan berhenti menambah kekuatan untuk skuad Garuda. Exco PSSI, Arya Sinulinga membocorkan bahwa akan ada nama besar yang didatangkan, pihak federasi kini bahkan telah melakukan negosiasi. Ada beberapa nama, tapi ada yang sudah sepertinya akan kita urus, tapi soal siapa, tapi yang nama besar masih negosiasi. Ada juga yang nggak begitu dapat negosiasinya, kitanya ya udahlah, ucap Arya dalam YouTube pribadinya. Tunggu saja kejutan dari PSSI, semoga semua yang diharapkan bisa berjalan dengan lancar, tegasnya. Adapun nama pemain yang dimaksud, Arya memang tidak mengungkapkan, namun memang ada pemain keturunan yang memiliki nama besar di Eropa. Misalnya Crescencio Summerville, yang kini berkarier di West Ham United. Kemudian ada Devin Renz yang bermain di AS Roma, winger kanan ini telah mencicipi kompetisi top Eropa. Ada juga pemain dari Serie A yang berposisi sebagai penyerang, ia adalah Tijani Noslin. Pemain yang memiliki market value cukup tinggi 173,82 miliar. Lalu ada nama baru, yaitu Danilo Doekhi yang juga punya darah Indonesia. Ia adalah pemain Union Berlin Liga Jerman. Patut dinantikan siapakah pemain keturunan yang memiliki nama besar tersebut dan kini sedang bernegosiasi dengan PSSI untuk membela timnas Indonesia. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Erick Thohir memastikan proses naturalisasi gelandang muda FC Utrecht, Miliano Jonathan, terus dikebut. Ia menargetkan pemain berdarah Indonesia-Belanda itu sudah bisa memperkuat timnas senior pada laga uji coba melawan Kuwait dan Lebanon, September mendatang. Terima kasih kepada Pak Menpora. Kita sudah bertemu dan beliau janjikan prosesnya bisa keluar minggu depan. Setelah itu akan berlanjut ke Menteri Hukum, lalu Presiden melalui Mensesnek, baru ke DPR, kata Erick di Jakarta, Senin 18 Agustus. Menurut Erick, percepatan ini sangat penting mengingat timnas akan menghadapi lawan berat di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober, yakni Irak dan Arab Saudi. Kami mati-matian mengejar agar Jonathan bisa ikut uji coba September sebagai bagian dari persiapan timnas, ujarnya. Selain Jonathan, PSSI juga tengah memproses naturalisasi Mauro Zijlstra. Pemain muda ini diproyeksikan tampil bersama timnas U23 di kualifikasi AFC. Jika performanya menjanjikan, pintu ke timnas senior pun terbuka. Kalau bagus, bisa saja diberi kesempatan main di timnas senior Oktober nanti, jelas Erick. Dengan rencana ini, PSSI berharap keberadaan Jonathan dan Zijlstra bisa menambah kedalaman skuad Garuda sekaligus menjadi bagian dari fondasi pembinaan timnas yang lebih terstruktur. Erick Thohir nyatakan PSSI patuhi hak cipta lagu di timnas Indonesia, segera temui keluarga Ibu Sud soal tanah airku. Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir menegaskan komitmennya untuk selalu mengikuti aturan pemerintah terkait perlindungan hak cipta. Khususnya dalam penggunaan lagu di pertandingan timnas Indonesia. Hal itu disampaikan Erick Thohir setelah melakukan koordinasi dengan Menteri Hukum, Menkum, Supratman Andi Aktas. PSSI taat dengan hukum. Dalam bernegara, semua ada aturannya. Saat berdiskusi dengan Pak Menteri Hukum, saya tegaskan PSSI mendukung penuh kebijakan pemerintah, ujar Erick Thohir dalam rilis yang diterima bola.net. Beliau juga menyampaikan bahwa lagu-lagu kebangsaan jelas sudah menjadi domain publik, sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi, katanya menambahkan. Erick Thohir menyebutkan bahwa koordinasi dengan Menkum penting agar sepak bola nasional tetap berjalan sesuai regulasi. Sekaligus memberi penghargaan yang layak kepada para musisi. Ia mencontohkan langkah PSSI saat berkolaborasi dengan grup musik God Bless dalam membawakan lagu Rumah Kita. Menurut Erick Thohir, proses tersebut dilakukan dengan prosedur yang jelas dan melibatkan langsung pemilik karya. Contohnya, saat PSSI berkolaborasi dengan God Bless membawakan lagu Rumah Kita. Itu semua dilakukan dengan proses yang jelas, kami libatkan langsung pemilik karya. Karena saya percaya, para pencipta lagu harus mendapatkan apresiasi yang layak, ucap Erick Thohir. Sebagai bentuk apresiasi terhadap karya seni nasional, Erick Thohir menyampaikan rencana PSSI untuk menemui keluarga almarhumah Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku yang kerap dinyanyikan supporter dan pemain timnas Indonesia. Insya Allah beberapa saat ke depan kami bersama Menteri Hukum akan menemui keluarga Ibu Sud.
Kita ingin memberikan penghormatan atas karya beliau yang begitu abadi, sekaligus mengingatkan bahwa para pahlawan pencipta lagu juga punya kontribusi besar yang tidak boleh dilupakan, tutur Erick Thohir. Menurut Erick Thohir, penggunaan lagu kebangsaan maupun lagu perjuangan di stadion tidak hanya menambah semangat, tetapi juga memperkuat persatuan. Namun, untuk penggunaan lagu komersial, PSSI tetap akan mengikuti aturan hak cipta yang berlaku. Ketika pemain menyanyikan Tanah Airku di lapangan, euforianya luar biasa. Bahkan ada yang sampai meneteskan air mata. Lagu-lagu seperti ini bukan sekadar hiburan, tetapi menjadi pemersatu bangsa. Karena itu, mekanisme penggunaannya harus kita jalani secara benar dan proporsional, imbuh Erick Thohir.